Shalom, selamat pagi. Warta pelayanan hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, Jemaat Gemita Mariska Maulava. Pengumuman hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebaktian. Untuk kebaktian, masing-masing mempersiapkan diri selayaknya hendak melaksanakan ibadah dalam ruang kebaktian di gereja. Pemimpin kebaktian dalam rumah-rumah adalah presbiter apabila dalam rumah ada penatua, diaken atau pengajar. Apabila dalam rumah tidak ada presbiter, maka dapat dipimpin oleh salah seorang yang ditunjuk dan disepakati dalam keluarga. Diharapkan masing-masing keluarga menyiapkan meja altar di rumah. Di atas meja altar dapat diletakkan sebuah Alkitab terbuka, sebuah lilin yang dinyatakan tepat sebelum kebaktian dimulai, tempat persembahan dan salib kecil jika memungkinkan. Yang kedua, persembahan kolekte yang dikumpulkan dapat diberikan kepada koordinator rayon atau wakil bendahara majelis jemaat, pengajar Febriani Lado pada setiap hari kerja atau menghubungi yang bersangkutan. Persembahan puluhan dan nasar dapat diberikan kepada koordinator rayon atau langsung kepada wakil bendahara majelis jemaat. Mohon dipisahkan kolekte kebaktian minggu dan kolekte kebaktian harian keluarga berdasarkan amplop yang telah dikirimkan kepada setiap keluarga. Laporan keuangan dalam warta ini tidak merinci setiap persembahan kolekte kebaktian minggu dan HRG berdasarkan nama keluarga demi penghematan kertas. Rincian informasi keuangan akan disampaikan dalam grup WA Jemaat Gemita Mariska Maulava yang resmi dengan admin MJH. Yang ketiga, ibadah-ibadah setiap hari dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat. Bahan ibadah akan dikirimkan dan dibagikan setiap awal bulan untuk dipakai. Bagi jemaat yang tidak mendapatkan bahan ibadah harian keluarga, maka dapat menghubungi ketua majelis jemaat, koordinator rayon, atau koster gereja. Yang keempat, sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing setelah selesai kebaktian minggu. Untuk membantu orang tua mengajar anak-anak, dapat dilihat di channel YouTube GSM Tamariska. Mohon jemaat mensubscribe channel dimaksud. Pengumuman lain-lain. Yang pertama, himbauan dari Majelis Sinode untuk semua jemaat Gemit melakukan doa puasa pada hari Kamis 21 Mei 2020 guna mendoakan persoalan yang melanda bumi dan memohon pengasihan Tuhan bagi kita sehingga Tuhan menjauhkan kita dari pandemi COVID-19 dan hal-hal mengenai pelaksanaan doa puasa dapat dilihat pada warta tertulis. Yang kedua, tabisidi dan pemberkatan nikah ditunda sampai pandemi COVID berlalu. Sehubungan dengan Kupang telah menjadi zona merah, maka diharapkan jemaat lebih berhati-hati dalam menjaga diri terhadap penularan COVID-19. Jika sakit, kita dapat menghubungi gugus tugas penanganan COVID-19 provinsi nomor handphone tertera. Bagi jemaat yang sakit dapat menginformasikan kepada majelis jemaat untuk dilaksanakan pelayanan diakonia. Cara pelayanan akan diatur karena selama masa social distancing tidak mudah dilakukan kunjungan ke rumah-rumah sakit. Untuk informasi pelayanan apapun yang dibutuhkan dapat menghubungi MJH. Informasi pelayanan juga akan dibagikan melalui grup WA Gemita Mariska Maulava. Untuk itu, apabila jemaat yang belum terdaftar dalam WA grup ini, maka dapat menghubungi MJH sebagai admin. Laporan keuangan dapat dilihat dalam halaman terakhir. Dimohon kepada setiap jemaat untuk lebih memperhatikan saudara seiman dan sesama yang terdampak secara ekonomi pandemi COVID-19. Jika tangan Kristus yang terulur untuk menjadi jawaban doa bagi setiap orang yang membutuhkan. Pelayanan diakonia akan terus dilaksanakan
kepada jemaat yang membutuhkan. Maka diharapkan agar jemaat-jemaat berkenan memberi bantuan berupa beras atau kebutuhan pokok lainnya untuk kemudian disalurkan oleh gereja. Demikian warta pelayanan hari ini. Kebaktian hari ini dipimpin oleh Pendeta Leni Ganaman Sopu STH dan pelayan liturgi dari Presbyterian 3. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan bumi yang sakit, kita mesti mengerti bahwa ada kesalahan yang telah kita lakukan terhadap bumi. Mungkin bumi telah bosan bersahabat dengan kita yang selalu merusak bumi. Mungkin kekerasan, kejahatan terlalu merajalela sehingga Allah murka dengan kita. Saudara, dari waktu ke waktu kita terus ada dalam ketidakdamaian dan semakin pudarnya sejahtera. Padahal seruan damai sejahtera telah diperdengarkan kepada bumi dan segala isinya. Seruan yang diperdengarkan oleh bala tentara surga yang menyanyikan kita tentang lahirnya Sang Penebus umat manusia. Injil Lukas 2 ayatnya yang ke-14 mencatat isi seruan pujian itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat disilakan berdiri. PKJ 219 di saat ini kuangkat tembang. Ku angkat
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam iman yang teguh kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau juga. Silahkan duduk. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. PKJ 255 firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu kupegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudari, menyadari bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih kekal dan Ia rela mengampuni setiap dosa dan pelanggaran, seharusnya membuat kita selalu diperbaharui dan kita menanggalkan segala dosa dan kesalahan yang masih membelenggu. Sayangnya, kita masih bergulat dengan dosa. Kita masih terus membuat salah. Kita menyakiti hati Tuhan, hati sesama, dan bahkan diri kita sendiri. Dosa membuat kita harus hidup dalam ketidakdamaian. Kita sejahtera kadang-kadang terlalu asing bagi kita. Padahal apa yang lebih kita butuhkan selain dikasihi Allah dan menikmati damai sejahtera. Maka jadilah kesempatan ini untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Lalu dengan rasa bersalah kita memohon pengasihan Allah. Sekarang masing-masing jemaat disilakan mengakui dosa pribadi dalam doa serta memohon pengampunan Tuhan. PKJ 37 bila kurenung dosaku.
Tuhan, ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan, karena kami sampai saat ini kami ada di sini. Tapi kami sadar ya Bapa, begitu banyak dosa yang kami lakukan selama ini. Tapi kami mohon, karena kasih-Mu Tuhan, Engkau dapat mengampuni kami. Layakkan kami, kuduskan kami untuk ibadah di pagi ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah doa, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. PKJ 37, bila kurenung dosaku, ayat yang kedua. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang semua jemaat mari berdiri untuk menerima berita anugerah Allah. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kolose pasal 2 ayat 11 hingga ayat 13. Demikianlah berita anugerah Allah. Marilah kita membangun komitmen hidup baru dan bersama-sama berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Litani pujian dari Mazmur 108 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan membacakan secara berbalas-balasan, dan ayatnya yang ke-10 kita akan membacakannya secara bersama-sama. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudusnya,
Aku hendak berria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manase punyaku. Efraim ialah perlindungan kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Bersama-sama, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistia aku bersorak-sorai. PKJ 239 Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Duduk, silakan duduk. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik 29 ayat 17. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. PKJ 242 Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan
kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan yang selalu Engkau berikan kepada kami pada saat ini ya Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu, kami tetap bersyukur karena Engkau selalu menyertai dan memberkati kami ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Bapa, untuk hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah dan memuji kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga diberi kesempatan untuk dapat memberi sedikit daripada apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapa. Apa yang kami bawa hari ini ya Tuhan, persembahan kami, nasar kami, perpuluhan kami ya Tuhan, biarlah Engkau memberkatinya. Engkau mau layak untuk menerimanya ya Tuhan, sehingga apa yang kami bawa ini Bapa berkenan kepadamu dan berguna dalam pelayanan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Pujian doa kami. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu, mengucapkan berkat bangsa ini.
kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada dan ditetapkan, dipanggil untuk beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan akan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan akan kehidupan yang Bapa anugerahkan bagi ini terus dituntun, dipelihara dan terus ditolong oleh Engkau ya Tuhan. Dan itu kami hanya dapatkan hanya di dalam Engkau ya Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami mau membaca dan merenungkan sedikit dari bagian kebenaran firman-Mu, tetapi kami menyadari siapakah kami ini ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang terbatas untuk memahami akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Bapa berkenan untuk memberikan kami hikmat, pengertian pada saat kami membaca dan kami merenungkan, agar benar-benar kami boleh dapat mengerti ya Tuhan. Dan lebih dari itu, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah dalam kehidupan setiap hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami boleh memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa Surgawi yang adalah firman itu sendiri. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap dari kita yang membaca, mendengar, terlebih mau melakukan firman Tuhan Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, Shalom. Saya berharap semua kita hari ini menikmati damai sejahtera. Dan yang menjadi tema permenungan kita pada hari Minggu ini, Minggu 10 Mei 2020, temanya adalah budaya baru sama dengan budaya damai, itu sama dengan budaya Kristus. Tema ini diangkat sebagai peringatan gemit akan bulan bahasa dan budaya. Bapak Mama jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang budaya, ada seorang ahli, seorang budayawan namanya E.B. Taylor. Dia mendefinisikan budaya dan dia bilang budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapati oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Nah, dari definisi ini kita bisa bilang bahwa sebenarnya kita banyak kali salah dalam memahami budaya. Kita mengira bahwa omong budaya omong hanya tentang adat, omong hanya tentang istiadat, omong hanya tentang ya bahasa dan budaya. Padahal tidak. Budaya itu mencakup seluruh keberadaan manusia. Seluruh hidup seorang manusia, tatanan masyarakat itu diatur, dicipta dan diatur oleh budaya, sehingga kemudian itu membuat cara berpikir kita, cara merasa kita, cara berpakaian kita, cara menilai kita, dan juga cara beriman kita itu sebenarnya diciptakan oleh budaya, dibentuk oleh budaya, dan ditentukan oleh budaya. Kalau begitu, karena budaya begitu menentukan hidup manusia, maka kita bisa bilang beruntung apabila budaya itu semata-mata nilainya adalah nilai yang baik. Namun apabila budaya itu menyebabkan orang kehilangan nilai kebaikan, maka itu bisa bahaya bagi manusia, karena akan membuat manusia cenderung berpikir salah dan kemudian berakhir dengan melakukan tindakan-tindakan yang salah yang merusak kehidupan. Kalau kita bicara lebih sempit lagi, budaya berdasarkan definisi kita, pemahaman kita bahwa budaya punya kaitan dengan adat istiadat, kebiasaan yang punya nilai etnik. Maka kita mesti melihat secara keseluruhan, ada yang khas dalam setiap manusia. Karena tadi sebagaimana definisi, budaya menentukan segalanya, menentukan cara berpikir dan lain sebagainya, cara bertindak, cara berkata. Setiap orang yang lahir dari budaya tertentu ada sesuatu yang khas di dalam dirinya. Misalnya kita orang Kupang. Orang Kupang itu kan logatnya khas sekali. Jadi biar orang Kupang sudah pakai logat Jawa yang mendok, pakai kata enggak lah, ndak lah, tetap saja logat Kupang akan kelihatan. Ya, ini sayang sekali, kita banyak kali sembunyi kita logat Kupang. Pak, logat Kupang itu baik, bagus sebenarnya, lucu lagi. Tapi seberapapun berusaha sembunyi akan tetap kelihatan. Contohnya, karena saya orang Rote, coba perhatikan kalau saya bicara, dan kebanyakan orang Rote bicara, pasti kalau dalam bicara sedikit-sedikit omong kata te, de, seperti gini, de dia supi atau te dia supi. Ada yang khas, dan setiap kali orang Rote bicara pasti dua kata itu ada, te atau de. Nah, biar dia logat Jawa sekalipun, kata itu tetap ada, kekhasan itu tetap ada. Sama juga dengan orang Timur. Kalau pergi sekalipun pergi ke Amerika, tetap logat Timur akan kelihatan. Juga Manggarai, juga budaya-budaya yang lain, itu menjadi ciri yang khas. Tapi bukan hanya tentang bicara. Gestur tubuh juga bisa menunjukkan seseorang itu dari suku yang mana. Nah ya, kalau omong tentang gestur tubuh kita sudah lihat, misalnya orang Timur gestur tubuh berbeda dengan orang Rote, berbeda dengan orang Sabu. Kalau orang Timur memberi sesuatu pasti tangan kiri pegang tangan kanan, baru dia kasih. Kalau orang Rote tidak akan melakukan itu, orang Sabu tidak akan melakukan itu. Nah itu kekhasan, itu tidak disadari sebelumnya, tapi karena itu kekhasan budaya di mana dia lahir dan dibesarkan, maka apapun yang dia lakukan, seberapapun dia berusaha untuk menyembunyikannya, itu akan tetap terbawa. Hari ini, minggu kedua perayaan bulan bahasa dan budaya, Majelis Sinode menetapkan bahwa hari ini tanggal 10 kita budaya Sabu. Kalau omong tentang budaya Sabu, budaya yang paling kuat melekat di budaya Sabu yakni hengekdo atau cium hidung. Orang Sabu kalau ketemu pasti mesti cium hidung. Tetapi ternyata tradisi cium hidung itu tidak hanya berlaku untuk orang Sabu, tradisi itu mempengaruhi semua orang di sekitar orang Sabu. Akhirnya suku apapun yang ada di NTT kalau ketemu sangat jarang kita lihat mereka cipika, cipiki, cium pipi kiri, pipi kanan, itu jarang. Yang ada cium hidung.
Nah, sekalipun sekarang karena pandemi COVID-19 mengharuskan setiap orang menahan diri untuk tidak cium hidung, tapi saya perhatikan kalau ada orang Sabu ketemu, susah sekali dia tahan diri untuk tidak cium hidung. Jadi akhirnya kalau orang Sabu, dia orang mati, tetap harus cium hidung, maka bukalah maskernya, cium hidung dulu, baru pakai masker lagi. Kenapa? Karena begitu melekat pada diri orang Sabu, hengekdo itu atau cium hidung itu. Dan akhirnya kita semua juga begitu, kita merasa telah menjadi seperti orang Sabu dan kita juga melakukan hengekdo, cium hidung. Nah, ini menunjukkan bahwa budaya itu bukan saja mempengaruhi satu suku, tapi selain dia mempengaruhi orang per orang yang lahir di satu suku atau berasal dari satu suku, tapi dia juga mempengaruhi melintasi suku. Sampai Presiden kita Joko Widodo kalau datang ke NTT pasti ada momen di mana dia melakukan hengekdo juga, yakni cium hidung juga. Dan kalau lihat Presiden cium hidung, kita happy sekali ya, kita senang sekali lihatnya. Karena kita merasa dia bagian dari kita. Papa Mama perhatikan baik-baik penekanannya. Budaya membentuk manusia. Budaya membentuk cara berpikir dan berlaku manusia. Dari generasi ke generasi, budaya bertahan untuk membentuk manusia dan masyarakat. Dan budaya mempengaruhi manusia dengan sangat mudah dan cepat. Saya sudah jelaskan tadi, hengekdo, tradisi hengekdo dari orang Sabu. Yang mulanya hanya orang Sabu, sekarang semua kita cium hidung. Kalau ketemu harus cium hidung. Kalau tidak cium hidung, ada yang salah, ada yang kurang. Dan kemudian kalau orang Sabu bilang tidak melakukan hengekdo, itu orang sombong. Dan mereka akan tandai sebagai orang sombong. Nah, kalau sudah hengekdo, semua masalah sudah beres, semua soal sudah beres, damai sejahtera sudah ada. Seberapapun masalah itu berat, kalau sudah hengekdo, selesai sudah, beres sudah. Menarik. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema kita damai sejahtera. Bicara tentang damai sejahtera. Bicara tentang membangun budaya damai sejahtera. Sebenarnya kepastian bahwa seharusnya damai sejahtera itu sudah menjadi milik manusia yang pasti, milik kita semua secara pasti. Karena Tuhan Yesus dengan kedatangan Tuhan Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, itu damai sejahtera sudah menjadi milik kita. Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus lahir, nyanyian bala tentara surgawi itu kita bisa lihat di Lukas pasal 2 ayat 14. Malaikat-malaikat bala tentara surgawi menyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Seruan ini yang dilakukan oleh bala tentara surgawi ini memastikan bahwa dengan kehadiran Kristus sebagai manusia, maka damai sejahtera sudah kita punya, sudah kita nikmati baik oleh manusia maupun seluruh ciptaan. Selain itu, Tuhan Yesus juga berkata dalam kepastian kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu bisa kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 27. Artinya, dengan kehadiran Kristus maka damai sejahtera adalah milik kita dan pasti dan harusnya sudah kita punya. Pertanyaannya untuk kita gumuli adalah, benarkah kita sudah memiliki damai sejahtera? Harusnya memang kita sudah punya, tapi benarkah realitasnya kita sudah punya damai sejahtera? Faktanya, setiap hari tidak sedikit yang gelisah dan ketakutan karena persoalan yang menerpa bertubi-tubi.
damai sejahtera bagi mereka yang sekarang gelisah karena tidak tahu apa yang harus dimakan? Di manakah damai sejahtera bagi orang yang tidak lagi bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya? Di manakah damai sejahtera bagi mereka yang menderita karena sakit? Di manakah damai sejahtera bagi mereka yang teraniaya, yang harus hidup terancam setiap hari? Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Allah, murid-murid pasca Yesus disalibkan, mereka bersembunyi karena takut. Sekalipun peristiwa kebangkitan dan beberapa murid, peristiwa kebangkitan telah mereka dengar, dan beberapa murid telah bertemu dengan Yesus dan memberi kesaksian bahwa sungguh Tuhan Yesus sudah bangkit. Akan tetapi, sekalipun mereka mendengar atau mereka sudah menyaksikan sendiri Yesus bangkit, tapi ternyata itu masih belum memudarkan rasa takut dan gentar para murid. Maka Yohanes mencatat bahwa para murid tetap bersembunyi dalam rumah yang terkunci. Apalagi para pemimpin agama pada saat itu dan pemerintah Romawi menyebarkan berita bahwa murid-murid telah mencuri mayat Yesus. Dan hal itu menempatkan murid-murid sebagai orang yang paling dicari di Yerusalem, baik oleh para pemimpin agama maupun tentara-tentara Romawi. Dalam keadaan seperti itu, sekalipun hati murid-murid penuh sukacita karena mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit, namun rasa takut masih menyelimuti dan khawatir masih memenuhi pikiran mereka. Di tengah suasana hati seperti itu, Tuhan Yesus hadir di tengah murid-murid dengan seruan, "Damai sejahtera bagi kamu." Kehadiran Yesus yang nyata bagi murid-murid membuat suasana hati mereka berubah total. Rasul Yohanes mencatat perubahan perasaan yang ada pada diri murid-murid yang lain, yakni murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Artinya, kehadiran Tuhan di tengah-tengah manusia memberi kepastian bahwa damai sejahtera, bahwa sukacita itu sudah diberikan bagi kita, sudah menjadi milik kita. Allah yang bangkit dan menunjukkan bahwa Dia benar-benar Allah dan Ia dapat hadir dalam kehidupan manusia, melenyapkan ketakutan, kegentaran dan kegelisahan manusia. Sebab Dia yang hadir adalah Allah yang berkuasa penuh, dan hal itu memberi kepastian bahwa Ia dapat melakukan segalanya untuk menyingkirkan segala nilai rasa yang tidak menyenangkan dalam diri manusia. Kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau begitu, Yesus Allah kita berkuasa, Dia hadir di tengah-tengah kita karena Dia Allah yang bangkit, dan Dia menyerukan damai sejahtera bagi kamu. Lalu kemudian kehadiran Yesus memberi sukacita. Tapi pertanyaannya bagi kita, bagi semua orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya sekaligus tindakan menerima damai sejahtera yang Yesus berikan itu. Jadi damai sejahtera sudah menjadi milik kita. Tapi pertanyaannya, kalau begitu, kenapa sekarang masih ada di antara kita yang gelisah, yang takut, gentar, sedih, dan semua yang sinonim dengan kata-kata negatif itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan di ayat 21 bacaan kita. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Artinya, Tuhan mengutus kita kepada mereka yang masih belum menikmati damai sejahtera dan sukacita. Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk itu. Sebagaimana Tuhan memberi kuasa kepada para rasul dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."
Tuhan juga memberikan kita kuasa itu. Maka tugas dan panggilan kita adalah menyampaikan kepada mereka yang masih ada dalam ketakutan, kegelisahan, kegentaran, kelaparan, sakit, berduka dan menderita, bahwa damai sejahtera telah diberikan Tuhan kepada kita. Damai sejahtera yang tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi juga dalam aksi. Sebagai gereja, yakni kita, masing-masing kita adalah tanda kehadiran Kristus bagi dunia. Maka lakukanlah tugas panggilan ini. Jadilah tanda kehadiran Allah. Jadilah pembawa damai sejahtera Allah bagi semua orang di sekitar kita. Jangan pernah jadi penonton atas susah dan derita orang lain, lalu kemudian berteriak, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan tidak tolong? Tuhan ada dalam diri kita. Maka jadilah Allah bagi orang lain. Ingat, kalau kita hanya menonton susah orang, lalu kita hanya berkomentar dan menunggu kapan dia tertolong, maka kita tidak akan pernah menerima mahkota. Hanya mereka yang mau menjadi tangan Allah yang terulur, lidah Allah yang memberkati, yang akan menerima trofi atau mahkota kemenangan. Kita gereja, saya ulang lagi, kita adalah tanda kehadiran Kristus bagi dunia. Maka panggilan kita bukan hanya untuk berteriak Tuhan tolong mereka, tapi panggilan kita adalah menjadi tanda kehadiran Allah bagi mereka, menjadi jawaban doa bagi setiap orang yang menderita di sekitar kita. Dengan begitu, maka seruan damai sejahtera itu menjadi milik semua orang. Kalau sampai sekarang kita masih terus mempertanyakan ini, di mana damai sejahtera bagi orang yang susah, yang menderita, yang lapar, yang berduka, yang sendirian, yang teraniaya, yang terancam? Dan kita menemukan masih banyak orang yang hidup dalam keadaan seperti itu. Maka kita mesti jujur mengatakan bahwa kita, yakni gereja, telah gagal melakukan panggilan kita untuk menjadi tanda kehadiran Kristus bagi dunia. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera telah diberikan kepada kita, dan kita sebagai pengikut Kristus sudah menerima damai sejahtera itu. Kalau ada orang yang bilang dia pengikut Kristus tapi dia belum menikmati damai sejahtera itu, artinya dia belum menerima Kristus, dan dia tidak punya kemampuan untuk bersyukur sama sekali. Dia tidak punya kepekaan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Kalau kita mau jujur, coba perhatikan hidup saudara. Pernahkah Allah tidak menjawab doa-doamu? Pernahkah Allah tidak peduli denganmu? Kalau kita merasa kita masih susah dan seperti tangan Allah tidak terulur, maka barangkali kita mesti melihat kembali dengan jeli. Sebab prinsip dari beriman kepada Allah dan berdoa kepada Allah, prinsip dari bagaimana Allah menjawab doa-doa kita adalah Allah tidak pernah menjawab doa-doa kita. Allah selalu memberi kepada kita lebih daripada yang bisa kita harapkan dan inginkan. Maka nikmati damai sejahtera itu dan bagikan damai sejahtera itu. Jadilah pembawa damai, itu panggilan kita. Carilah tanda kehadiran dan kasih Allah. Berbagilah dengan mereka yang membutuhkan di tengah hidup yang sulit ini. Dengan begitu maka seruan damai sejahtera menjadi milik manusia dan seisi bumi. Kembali pada soal budaya. Kembali pada pengaruh budaya. Panggilan kita adalah memberi warna budaya Kristus dalam setiap nilai yang diusung manusia. Dan hal itu mesti dimulai dari kita. Satu budaya dimulai dari satu orang, lalu mempengaruhi masyarakat sekitar, lalu mempengaruhi lebih banyak lagi. Perhatikan baik-baik bagaimana hengekdo, cium hidung itu. Yang pertama hanya dipraktikkan orang Sabu, sekarang semua terpengaruh. Maka bangun budaya baru, budaya Kristus, budaya damai sejahtera, mulailah dari kita. Itu
itu akan mempengaruhi orang di sekitar kita, orang-orang dalam rumah kita dulu, lalu kemudian orang-orang dalam lingkaran yang lebih dekat, lalu kemudian semakin banyak orang dalam lingkaran-lingkaran selanjutnya menyatakan budaya damai, maka damai bagi semua manusia bisa dimungkinkan dan pasti terjadi. Saudara, Tuhan menghendaki kita untuk membawa perubahan yang menandakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, bahwa Dia memang sudah benar-benar bangkit dan Dia menyertai kita. Maka tunjukkanlah itu dengan bangun budaya Kristus, yakni bawa damai sejahtera Allah. Damai sejahtera yang kita tunjukkan dengan hidup kita, lalu kemudian kita bagikan kepada orang lain, kita tularkan kepada orang lain. Maka pertanyaan tentang di mana damai sejahtera bagi orang yang susah, yang menderita, yang lapar, yang gelisah, tidak akan kita dapatkan lagi, karena semua orang dapat damai sejahtera. Tuhan kiranya memberkati kita dan menolong kita supaya kita mampu untuk menjadi tanda kehadiran Allah yang membawa budaya damai sejahtera, budaya Kristus bagi setiap orang di sekitar kita. Amin. Bapak Mama jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa dan kita akan mengakhiri syafaat kita dengan bersama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajar kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu Bapa, menyatakan syukur kami kepadamu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang sudah kasih kami hidup, yang memberikan kami keselamatan. Terima kasih Bapa. Di tengah hidup yang sulit dan berat, kami menikmati damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, di tengah dunia yang sakit, Engkau memisahkan kami dan memulihkan kami. Tuhan Allah, pandanglah setiap hamba-hamba-Mu yang berdoa saat ini, dan biarlah damai sejahtera-Mu Engkau beri ke dalam hati mereka, beri mereka roh-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus menguasai sedemikian rupa, agar kalau ada dalam hati kami masih ada yang takut, gelisah, gentar, saat ini juga mereka menikmati damai sejahtera-Mu Bapa. Dan beri kami masing-masing kekuatan agar kami mampu menjadi pembawa damai sejahtera Allah. Kami mampu menjadi tanda kehadiran Kristus yang nyata. Tuhan Allah, kasihanilah kami, kasihanilah keluarga kami, kasihanilah seluruh jemaat Tuhan ini, kasihanilah kota kami, kasihanilah bangsa kami, kasihanilah bumi kami, kasihanilah umat-Mu manusia Tuhan Allah. Biarlah damai sejahtera yang datang daripada Engkau menghalau pandemi ini, menghalau sakit penyakit yang menakutkan kami ini. Beri kami iman bahwa kami tidak pernah sendirian. Dan terlebih Bapa, beri kami kepekaan untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki dari persoalan yang melanda bumi ini, supaya kami memenuhinya Bapa. Tuhan Allah, berkati keluarga kami, berkati tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan jamah dan dalam nama Tuhan Yesus berikan kesembuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berduka, Tuhan beri penghiburan yang sejati. Kami berdoa bagi mereka yang miskin, mereka yang susah, Tuhan beri kami kepekaan, sehingga kami mampu melihat mereka dan membantu mereka. Tuhan Allah, jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang indah itu jadi atas kami. Kami bersyukur Bapa untuk anak-anak kami, anak-anak SMA kelas 3 yang telah lulus. Terpujilah Tuhan yang memberikan anugerah kelulusan kepada mereka. Tuhan tolonglah mereka dalam proses untuk mendaftar di perguruan tinggi. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan ada bagi anak-anak kami. Tuhan tolong kami semua Bapa.
Beri berkat-Mu melimpah bagi kami. Karena hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami menaruh harap kepadamu ya Allah, Bapa Surgawi. Dengarkan kami Bapa, dengarkan doa yang bersama kami ucapkan menurut doa yang Tuhan Yesus ajar kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengakuan iman rasuli, jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengakui iman kita secara bersama-sama berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dalam kasih Kristus, mari kita nyatakan amanat pengutusan kita berdasarkan surat Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. PKJ 258, ku ingin selalu dekat padamu. Jemaat Tuhan, milikilah kepastian bahwa Tuhan mengasihi setiap saudara. Tuhan telah memberikan keselamatan dan damai sejahtera itu kepadamu. Maka teduhkanlah diri, arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Allah saja, dan terimalah berkat Tuhan bagimu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang,
atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat yang kedua. Demikian ibadah kita pada hari ini. Masing-masing jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.